Tayangan kali ini, redaksi Dayaknesia Network merangkumkan beberapa peralatan peribadahan ajaran Kaharingan yang menjadi bagian ritual adat suku Dayak beserta jenis dan makna dari kelengkapan sesajian ritual keagamaan dan adat istiadat. Dalam pelaksanaan ritual adat suku Dayak, pada umumnya mengikuti ritual keagamaan Kaharingan yang diwariskan turun-temurun. Di antara beberapa prosesi ritual adat merupakan prosesi peribadatan agama Kaharingan, seperti basarah umum dan basarah keluarga. Dalam prosesi peribadatannya, salah satu yang menjadi keutamaan ialah sarana persembahyangan yang wajib disediakan seperti dalam ajaran Kaharingan, yaitu disebut sebagai Sangku Tambak Raja. Ialah perlengkapan sajian sebagai sarana ritual yang meliputi antara lain 1. Sangku tambak, yaitu sejenis wadah mangkok yang dahulunya terbuat dari tembaga atau kuningan, mirip seperti wadah sasanggan dalam adat Banjar. Sangku tambak diletakkan di atas meja dan di tengah-tengah orang yang beribadah. 2. Behas, yaitu beras yang dipakai untuk mengisi sangku tambak secukupnya. 3. Dandang tingang, yaitu bulu ekor dari burung tingang dan ditancapkan ke dalam beras sangku tambak. 4. Sipa, giling pinang, yaitu gulungan daun sirih yang diolesi kapur dan diisi pinang, seperti bahan nyirih, diletakkan ke dalam sangku tambak. 5. Rukun tarahan, yaitu rokok daun dan tembakau, diletakkan ke dalam sangku tambak. 6. Bulau pungkal raja, duit singa sangku, yaitu uang sebagai persembahan yang diletakkan ke dalam sangku tambak secara sukarela oleh umat yang beribadah. 7. Behas hambaruan, adalah 7 butir beras yang diambil dari beras biasa namun hanya dipilih yang bersih, bening dan tidak rusak sedikitpun, kemudian dibungkus dengan kain kecil, dan diletakkan ke dalam sangku tambak. 8. Undus tanak, yaitu minyak kelapa yang dimuat dalam wadah kecil, juga diletakkan ke dalam sangku tambak. 9. Tampung tawar, yaitu gelas kecil berisi air yang disucikan, dicampur dengan minyak wangi dan dibubuhkan ketupat telur sebagai alat untuk memercikan airnya, diletakkan ke dalam sangku tambak. 10. Kambang sukup macam, yaitu bermacam jenis bunga secukupnya diletakkan ke dalam sangku. 11. Lapik sangku, yaitu kain sebagai alas sangku. 12. Tanteluh manuk manta, yaitu telur ayam kampung mentah yang dibuka sedikit dengan uang koin, juga diletakkan ke dalam sangku tambak. 13. Parapen, yaitu perapian yang berisi dupa, kemenyan, dan kayu gaharu yang dibakar, yang nantinya digunakan untuk mensucikan sangku tambak beserta isinya. Sementara dalam prosesi dan ritual adat suku Dayak juga menggunakan peralatan dan perlengkapan upacara ataupun ritual. Seperti pada tradisi dan ritual yang dilaksanakan oleh suku Dayak Kanayan. Peralatan ritual adat yang disebut palantar oleh suku Dayak Kanayan antara lain berupa baras 7 bitik, ialah berupa beras yang dipilih dalam kondisi beras yang utuh tidak patah dan bersih, biasanya sebanyak 7 butir beras. Ini bermakna bahwa beras ini dilambangkan sebagai bekal dari orang tua untuk keturunan agar menjadikan berkah dan rejeki bagi anak cucu. Roba, ialah wadah atau tempat yang terdiri dari beberapa benda nyangahan berisi baras powe, baras sungu, talok, engkabak, mata uang, ngei perak, pinang, karake, kapur, gamer, timako, rokok, dan baras banyu. Roba palantar, ialah wadah sejenis baki atau talam beralas kaki yang berisi perlengkapan nyangahat antara lain, baras powe, baras sungu, talok engkabang, mata uang, mata perak, pinang, karake, kapur, gamer, timako, rokok, tutu ere topong, pampinangan, corong, daun selasi, lamang, tumpi, baras banyu, baras kuning, tapung tawar, corong. Corong yang dalam bahasa Indonesia disebut pelita, semacam lampu lilin yang berbahan bakar minyak. Daun salasi, yaitu daun tumbuhan selasih yang bijinya biasa digunakan untuk campuran minuman, mengandung minyak asiri yang biasa dipakai untuk obat tradisional. Lamang, lamang atau lemang ialah beras pulut atau beras ketan yang dicampur air santan dan dimasak di dalam ruas bambu yang sudah dialas daun pisang dibakar menggunakan api. Tumpi, tumpi ialah kue yang terbuat dari adonan tepung beras dan dibuat dengan digoreng dengan sedikit minyak seperti kue cucur atau biasa diistilahkan cucur Dayak. Baras banyu, baras banyu ialah beras yang dilumuri minyak kelapa. Kapur, kapur ialah kapur lembut yang biasa digunakan untuk campuran nyiri. Pinang, pinang ialah buah dari pohon pinang yang biasa digunakan sebagai pelengkap nyiri. Karake, karake ialah daun tumbuhan merambat yang dalam bahasa Indonesia disebut daun sirih.
Gamer, ialah gambir yang merupakan bunga berbiji yang menyelit tumbuh pada tumbuhan membelit berbatang keras yang digunakan sebagai campuran nyirih. Timako, ialah lintingan daun tembakau tepe yang beraroma keras. Rokok daun, ialah rokok yang dibuat dari gulungan daun nipah atau daun tembakau yang dibuat menyerupai rokok. Baras powe, ialah beras pulut ataupun beras ketan, yang pada upacara maupun ritual digunakan yang belum dimasak. Baras sungu, ialah padi yang sudah terkupas kulitnya dan berbentuk beras bersih, dalam upacara ataupun ritual digunakan yang belum dimasak. Talok, ialah telur, biasanya digunakan berupa telur ayam yang tidak dimasak. Engkabang, ialah minyak dari buah pohon tengkawang yang telah dibekukan atau mengeras. Mata uang dan mata perak, ialah uang logam maupun uang perak. Dan untuk ritual tidak ditentukan berapa jumlah nilai mata uangnya. Tapong tawar, ialah tepung beras yang dibuat sebagai adonan dicampur air dan bubuk kunyit sebagai pewarna. Baras kuning, ialah beras yang diwarnai dengan warna kuning menggunakan kunyit sebagai pewarna. Kesemua benda-benda tersebut memiliki makna bagi suku Dayak, yaitu roba maupun roba palantar mengandung makna seserahan atau persembahan maupun sajian untuk seseorang ataupun sesuatu wujud yang hadir pada undangan sebuah upacara ataupun ritual. Corong bermakna penerang dan penunjuk jalan kebaikan dalam kehidupan. Daun selasi bermakna sebagai pembersih jiwa jasmani dan rohani agar terhindar dari hal buruk. Lemang sebagai simbol tongkat dan penyangga kehidupan atau tali sengat sebagai nafas dan semangat kehidupan untuk hal-hal yang baik. Tumpi bermakna sebagai lambang tuntunan hidup, petunjuk dan pedoman arah kehidupan yang benar, diumpamakan lingkaran cahaya atau bintang terang. Baras banyu melambangkan sumber kehidupan dan keselamatan hidup bagi umat manusia. Sementara tembakau rokok dan peralatan nyirih kapur sirih dan lain-lain melambangkan bahwa manusia hidup sebagai makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu sama lainnya dan harus bisa bersosialisasi dalam kebersamaan. Mata uang dan mata perak bermakna sebagai pemberi kecerahan dan pelancaran rezeki. Tepung tawar, dimaksudkan sebagai penawar ataupun pembersih segala sesuatu yang bersifat mengotori jiwa manusia. Secara mitos diyakini mampu melindungi dan membersihkan dari hal-hal buruk yang bersifat mistis. Beras kuning, bermakna sebagai yang menjembatani antara manusia pada Sang Pencipta.